kami dari KPPR Berbincang. Ya, Kak, katanya tak kenal maka tak sayang, Kak. Oh, pastinya. Oke, gimana kalau kita kenalan dulu ya, Kak? Oke, boleh. Ya, nama saya Dinda Lakosta Yuda Pasaribu dan partner saya nih. Saya Agung Pangestu. Iya, Kak. Di sini tuh kita bakal bahas tentang yang namanya galau-galauan. Betul sekali itu. Apalagi, Kak? Keresahan-keresahan muda-mudi. Ya, benar. Terus terkadang kita tuh bingung, Kak, mau ngapain nih, di rumah aja pokoknya, kuliah harus online, sekolah harus online. Itu tuh membuat kita bete dan merasa stres. Ya, benar banget, Kak. Nah, di sini kita datang buat menghibur teman-teman semua dan mengatasi semua permasalahan teman-teman. Betul sekali. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Nah, yang lagi happening banget, Kak, tentang Black Lives Matter. Black Lives Matter. Apa tuh Black Lives Matter? Iya, mungkin teman-teman banyak banget di timeline ya sekarang yang muncul di sosial Instagram, media, ya, di Twitter, terus di TV, Kak. Iya, Banyak sekali. banget. Nah, mengenai Black Lives Matter ini sikap yang merasa tidak adil, padahal kita tuh sama di satu lingkup yang sama, tapi kita nggak mendapatkan porsi yang sama gitu, bahkan kita terbelakang dan merasa dijauhi karena kita beda gitu. Mungkin karena kita beda, kulit kita hitam, lingkungan kita kulit putih, contohnya seperti Black Lives Matter tadi, atau enggak mungkin kita Kristen sendiri nih, kita menjadi minoritas gitu, Kak. Oke. Berarti banyak sekali permasalahan, salah satunya itu apalagi yang kasus yang Black Lives Matter ini yang di Amerika ya, George Floyd. Iya, yang di Amerika ini. Ketidakadilan yang didapatkan ketika dia dibunuh oleh oknum polisi, lehernya diinjak sampai hingga ia meninggal gitu. Dan menimbulkan Black Lives Matter ini di seluruh dunia. Di seluruh dunia, ya. Bahkan kita di Indonesia juga, kalau kita melihat lagi ke belakang, banyak juga kasus seperti ini gitu. Gimana sih sikap kita sebagai anak-anak Tuhan gitu? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau diam aja? Atau bagaimana? Ya, atau kita mau ngambil sikap lain? Ada sikap positif dan negatifnya. Nah, makanya hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengasihi dalam perbedaan. Bagaimana kita sebagai muda-mudi Kristen harus selalu mengasihi walaupun kita berbeda satu sama lain. Ya, seperti benar, itu. Nah, Kak, kita kayaknya bakal memecahkan beberapa pertanyaan nih. Ini pertanyaan ini yang sering muda-mudi pertanyakan Ya, gitu. Gimana sih kita harus sambil sikap dan tindakan? Kita mempunyai seseorang ya, Kak? Ya, nah yang spesial pada hari ini itu kita akan kedatangan tamu special guest yang mungkin tidak asing bagi kita semua, bagi KPPR GKP Cideres khususnya. Nah, kita akan berbincang dengan beliau melalui via call aja. Via call gitu. Karena jarak yang membuat kita tidak bisa bertemu. Iya, benar banget, Kak. Yuk kita langsung aja kita telepon. Langsung aja kita telepon ya, guys. Halo, ya, apa kabar? Apa kabar? Halo, baik. Gimana kalian kabarnya? Ya, luar biasa, Luar Kak. biasa. Nih teman-teman harus bisa tebak ya, siapa nih, suara siapa nih? Atau mau perkenalan lagi? Oh, ya. Coba diperkenalkan dulu, Kak. Oh, perkenalan dulu ya. Oke, Ya. nama Oke. saya Nono Suherlan. Terus apa lagi ya yang mau ditanyakan? Status mungkin, Kak? Ya, asik. Status ya sudah ada yang mempunyai gitu ya. Wah, udah nggak sendiri lagi teman-teman. Maaf ya. Iya. Nah, Kak, langsung aja nih, Kak. Kita Iya. akan mengangkat sebuah Tema perbincangan kita hari ini mengenai mengasihi dalam perbedaan. Nah, mengasihi dalam perbedaan. Nah, sebelumnya nih, Kak, Ya. banyak sekali gitu ya ayat-ayat di Alkitab yang berbicara mengenai kasih gitu, seperti di Kolose 3 ayat 14, di Efesus 4 ayat 2 dan sebagainya. Banyak sekali yang
berbicara mengenai kasih. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih itu kasih dalam Kristen? Kenapa sih orang Kristen harus mengasihi? Oh, jadi apa itu kasih dan kenapa Iya. orang Kristen harus mengasihi gitu kan ya? Iya, betul. Pertanyaannya. Nah, apa itu kasih? Apa itu kasih sudah jelas dan sudah terbukti gitu. Jadi kasih itu adalah suatu perbuatan atau suatu perilaku yang dimana kita mengacu kepada Tuhan. Jadi dimana Allah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Begitupun dengan setiap kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, terutama sebagai umat ketebusannya, kita juga harus mempunyai kasih. Jadi kasih itu adalah bagaimana kita merefleksikan kasih Allah terhadap kasih kita kepada sesama. Dan kenapa kita harus mengasihi? Ya, sudah jelas di dalam Alkitab juga, bukan saya yang berbicara, tetapi Alkitab yang berbicara bahwa kita harus saling mengasihi, kita harus saling menopang, ya, karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai umat ketebusan Allah, di mana Allah adalah kasih, setternya adalah Allah yang adalah kasih. Dan kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah kita mengajarkan untuk mengasihi. Begitupun dengan setiap kita, begitu. Nah, begitu sobat muda. Jadi kasih itu adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh iya, kita punya beberapa pertanyaan nih, Kak. Iya, gimana? Ini tuh kayak banyak teman-teman yang menanyakan hal seperti ini ya, Kak. Jadi kita sudah meringkasnya. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen yang menanggapi permasalahan-permasalahan seperti tadi, rasisme, minoritas yang dialami di Black Lives Matter, dan sikap apa yang harus kita tunjukkan sebagai muda-mudi Kristen? Bagaimana kita menyikapi ya, dan juga bagaimana kita menanggapinya, begitu kan? Iya, benar, Kak. Bagaimana kita melihat ya situasi rasisme gitu kan ya, dan juga bagaimana sikap kita. Nah, memang sikap rasisme itu memang sudah ada ya, sudah ada sejak dulu. Jadi ini bukan isu yang bisa dikatakan bukan isu yang baru, tetapi ini adalah isu yang sudah lama, namun isu ini terus bergulir ya, terus berjalan gitu, karena memang ada mempunyai hak masing-masing di antara setiap suku dan bangsa gitu, antara berbagai setiap kita pun tidak mau disudutkan atau tidak mau dipandang berbeda dengan yang lain. Nah, bagaimana sih cara kita memandang rasisme ini? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, tentu kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus dengan adanya kejadian ini, tentu kita harus pintar memilah dan memilih berita yang mana yang baik, mana yang faktanya betul gitu kan ya, dari sumber mana kita harus cross check ini apakah betul alur ceritanya seperti ini. Kita pun harus mempunyai pemikiran yang tajam. Iya, Kak. Hanya melihat dari berbagai sumber yang tidak akurat. Nah, tentu kita harus melihat semua alur-alur berita yang ada tentang rasisme itu dengan pandangan yang sangat jelas gitu. Tentu kita tidak boleh tergerus akan hoax yang ada, karena ada tulisan yang sesekali yang sangat dilebih-lebihkan, ada tulisan yang tidak bersumber dengan yang akurat kayak gitu. Jadi melihat rasisme ini, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, tentu kita harus memilah dan memilih mana berita yang baik itu menjadi suatu pembelajaran bagi setiap kita. Nah, jadi satu pembelajaran bagi setiap kita. Tentu kita tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Tetapi apa yang harus kita miliki sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak, sebagai murid-murid Kristus itu, kita dimana kita harus menyikapinya dengan hikmat ya.
menyikapinya dengan hikmat, seperti yang saya bilang, tidak tergerus dengan hoax, tidak tergerus dengan berita-berita yang kurang akurat. Nah, kita harus sebagaimana sikap kita Kristen, ya, orang-orang Kristen sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita menyikapi hal ini adalah kita harus berhikmat, karena kita tidak bisa berbuat lebih. Kita pun mau demo, kita pun mau nulis status di WA, di Instastory, di Instagram, dimanapun, kita tidak bisa berbuat banyak selain kita berhikmat, membaca setiap berita itu, jadikan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Karena saya pun tidak bisa berbuat banyak, ya, untuk melihat keprihatinan tentang rasisme ini. Tapi yang saya harapkan dan saya inginkan buat teman-teman, ya, yang mendengarkan pada sore hari ini, tentu kita harus membaca semua, ya, kita harus membaca semua berita-berita yang akurat, dan juga kita berhikmat memilah mana yang baik dan mana yang benar bagi setiap kita. Ini yang baik, yang perlu kita cerna, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali, itu yang sikap yang benar yang harus kita miliki. Jadi kita tidak bisa demo gitu kan, ya, di Kadipaten kayak gitu kan, demo di Kasokandel, kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi yang patut kita pelajari sebagai anak-anak masa kini adalah berhikmat, ya, ketika membaca berita-berita yang ada, sehingga itu menjadi satu pembelajaran, ya, jadi menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita untuk menghargai siapapun yang ada di sekitar kita, ya, menjadikan suatu pembelajaran bagi setiap kita. Sekali lagi, itu menjadi suatu pembelajaran bagi setiap kita. Lalu itu yang harus kita lakukan, yaitu adalah menghargai siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau menghargai siapapun itu, dengan latar belakang apapun itu, kita harus tetap menghargai, karena kita sudah belajar dari berita-berita yang sudah kita lihat tadi, yang menjadi kita pembelajaran dengan hikmat, sehingga kita bergaul dengan siapapun, kita ditempatkan dimanapun, kita pergi kemanapun, nanti studi, nanti mungkin bekerja, kita tetap menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Gitu aja sih. Ya, oke Kak. Mungkin ada kata-kata penutup deh Kak buat teman-teman KPPR GKP Cidares. Kata penutupnya saya punya satu ayat, ya, yang mungkin tidak asing bagi teman-teman semua, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang menjadi landasan setiap kita, ya, menjadi landasan setiap kita, bahwa di sini dikatakan bahwa Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk setiap kita, agar kita tidak binasa, agar kita tidak terjerat di dalam dosa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saya dan juga teman-teman semua yang mendengarkan hari ini, bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Baik itu kulit putih, baik itu kulit hitam, baik itu suku Batak, baik itu suku Sunda, baik itu suku Jawa, dan suku apapun, dan kita latar belakang apapun, kita sungguh sangat berharga di dalam Tuhan. Karena Allah sudah mengaruniakan anaknya untuk menebus, untuk mencari setiap kita. Maka dari itu, penutup dari saya, setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, tetap Allah, Tuhan itu memandang kita berharga di mata Tuhan. So, jangan minder, ya. So, buat teman-teman, jangan minder, jangan merasa diri saya aneh, diri saya tidak berguna, diri saya ini dianggap dengan sebelah mata. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Tetapi ingat bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Semua sama berharganya di mata Tuhan, karena kita adalah manusia
ciptaannya yang istimewa. Manusia ciptaan Tuhan yang begitu sangat istimewa dan berharga di mata Tuhan. So, bagi teman-teman saya mengajak tetap percaya diri, tetap saling, intinya tetap percaya diri, tetap saling menghargai, tetap terus ya komit intim dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, agar setiap kita dipimpin dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita studi, ya, bahwa setiap kita boleh menjadi laskar-laskar Kristus, di mana mulut kita menceritakan kebenaran firman Tuhan, bukan menceritakan hoax, bukan menceritakan perbedaan, tetapi menceritakan kemuliaan Tuhan. Maka semuanya itu, apapun yang kita lakukan, jika kita sudah intim kepada Tuhan, jika kita sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu saja, Kak Do dan Kak Agung. Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk sedikit sharing dan renungannya. Luar biasa. Ya, terima kasih Kakak udah jawab pertanyaan dari kita nih. Oke, thank you Ya. ya. Maaf ya Kak udah ngeganggu kesibukannya. Oke. Tuhan berkati. Kita tutup ya Kak. Dadah. Dadah. Ya, Kak Agung, gimana nih? Sungguh luar biasa apa yang dipaparkan oleh Kak Nono tadi ya. tentang kasih, bagaimana kita sebagai seorang muda Kristen Ya, harus menyikapi hal berita-berita yang selalu happening gitu di media sosial terutamanya. Terkadang kita tuh harus benar teman-teman, kita tuh harus pintar-pintar memilih mana berita yang baik buat kita, mana yang emang mengganggu pikiran kita, bahkan melukai batin kita gitu. Terkadang ada orang yang stres karena baca status orang, komen-komen dikit gitu kan Kak. Betul sekali. Juga kita harus saling, bukan hanya kepada mengasihi kepada orang lain, tapi juga kita harus mengasihi diri kita sendiri gitu. Iya benar Kak. Nah, buat penutupnya gimana Kak? Nah, sebelum kita tutup, ada satu ayat yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebuah pacuan dalam hidup, yaitu kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Teman-teman, semoga apa yang kita berbincangkan hari ini tuh menyampai juga ke teman-teman, sampai juga gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Iya, sampai jumpa lain waktu. Teman-teman boleh kasih saran deh sama kita nanti ya di komen. Ya, di komen di grup KPPR juga boleh. Silahkan di komen ya guys. Atau enggak ada saran buat kita mau bikin konten apa nih? Gitu guys. Bye. Bye, terima kasih. Yuk. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati.